kita hampir. Nah sekarang tinggal kita mau membesarkan stang-stangnya dulu. Dari karakter batang ini apa ya, agak lumayan lah ini untuk stang pertamanya, untuk stang keduanya, dan ini baru penambahan untuk backgroundnya ini, untuk backgroundnya. Halo sahabat calon bonsai official, semoga sehat selalu. Nah, kali ini kita main ke tempat Mas Wahyudi. Gimana kabarnya Mas? Sehat Mas Bobo, sehat. Nah, ini nanti kita lihat proses kimeng dari awal bahan batang tunggal Mas ya. Batang tunggal. Nah, nanti kita akan lihat proses dari pecah batang dan juga pembentukan akar. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Oke, kita lihat pohon pertama teman-teman, ini baru saja ditanam. Oke Mas, Ini baru penurunan dari cangkokan kemarin 1 minggu yang lalu. Lalu kita taruh di polybag dulu biar membesarkan akar dulu, memperbanyak akar. Nah ini sekarang baru tadi saya bongkar kembali dan saya ground, lalu pecah batang. Jadi beginilah hasilnya. Mudah-mudahan nanti jangka waktu 2 bulan atau 3 bulan kita bongkar lagi dan kita pecah lagi. jadi ini untuk tahapan pertama Mas, setelah lepas dari polybag ini kita pecah batang menjadi berapa bagian Mas? Untuk awal ini pecah jadi 4 dulu. Jadi 4. Nanti kalau udah mungkin berusia sekitar 2-3 bulan kita pecah lagi, kita bongkar lagi. Kan ada itu Mas yang apa, dipecah menjadi 8 langsung 16, itu menurut sampean gimana itu? Bisa kalau dipecah menjadi langsung menjadi 8 atau menjadi 16, itu kita nggak mau ngambil resiko Mas, nggak mau ngambil resiko karena kalau langsung dipecah banyak, nantinya kesetresan pohon itu akan semakin besar risikonya. Jadi kita nggak mau ngambil risiko yang terlalu besar, jadi kita mainnya bertahap aja. Oke, jadi ambil aman Mas ya. Ambil aman. Nah, ini untuk di bawahnya ini ada tatakannya nggak ini Mas? Ada, insya Allah kita juga harus menggunakan tatakan. Nah, tatakan ini terbikin dari semen yang kita buletin, kurang lebih ya sekitar lingkaran 30. Jadi ngikutin pohonnya Mas ya, besar batangnya ya. Ukuran ya 1,5 motor itulah. Nah, ini baru proses tadi. Setelah dipecah batang, ditanam, kita sebar akar, lalu untuk proses selanjutnya didiamkan berapa bulan Mas? Kalau setelah pemecahan batang nanti kita biarkan dulu sekitar 2-3 bulan. Kambium mulai berjalan, kita bongkar lagi, kita pecah lagi. Oke, nah ini tahapan selanjutnya. Ada yang lainnya Mas? Yang ini yang udah mulai proses menjadikan. Proses menjadikan. kita lihat tahapan yang lebih mudah dulu Mas. Ini udah melalui proses program kedua, yaitu udah mulai pemecahan tahap kedua. Nah, ini pemecahan tahap kedua dan ini hasilnya ya pokoknya insya Allah lah. Nah, kalau setelah ini kita hanya tinggal pilah-pilah akar raja nantinya. Ini sampai ini termasuknya khusus di kimeng apa lainnya juga ada Mas? Ya untuk sementara waktu kita fokuskan di kimeng, cuman kalau lain-lainnya juga Mas ada Mas. Nah ini umur berapa bulan setelah tadi pecah menjadi 4,
Ini setelah berapa bulan jadi seperti ini Mas? Ini kurang lebih umur sekitar 6-7 bulan. Ini umur sekitar 6 atau 7 bulan. Dan begini hasilnya, lihat tuh. Itu rata Mas ya, umurnya sama ya. Sama-sama. Tuh. Ini ada yang dipotong seperti ini Mas. Ya, kalau untuk pemecahan tahap kedua kita harus main pemotongan akar. Oh gitu. Harus main pemotongan akar. Jadi akar ini kalau udah pulih kambiumnya kita potong, keluar akar, nanti kita belah lagi. Nah, gitu caranya. Oh, jadi nggak langsung dibelah seperti itu Mas ya. Nggak langsung dibelah. Jadi harus melalui pemotongan dulu. Kita nunggu akar ini dulu, nanti langsung belah kembali. Nah, ini sekitar 7 sampai 8 bulan Mas ya. Nah, menurut sampean ini lebih efektif gabungan atau pecah batang Mas? Nah, begini loh Mas, kalau kita ngomongin masalah pohon pikus, kalau urusan di gabungan sama di pecah batang, kemungkinan besar prosesnya cepat di pecah batang. Kemudian prosesnya cepat di pecah batang. Karena apa? Kalau gabungan itu kalau nggak benar-benar ditangani secara serius betul, itu kita akan merasakan kejenuhan yang luar biasa karena itu sangat lama prosesnya. Dan tadi sempat disebutkan susah mengatur akar Mas ya. Paling susah ngatur akarnya karena kalau gabungan itu, apalagi kalau cangkokan-cangkokan itu kita gabung, nanti hasilnya itu sangatlah susah kita tuh mengatur akarnya itu. Nah, terkecuali kalau kita mau gabung, kalau mau gabung itu dengan sistem stek batang. Stek batang jadi akar kan cuma satu dominan. Nah, nanti kalau digabung enak kita ngatur akarnya. Cuman kalau untuk cangkokan kita ibarat kita mau digabung sangatlah susah. Kalau bahasa Inggrisnya itu akarnya nanti indegetibel ya. Gedibel, nah itu gedibel, bikin bikin pusing lah pokoknya. Nah, itu di sampingnya yang ada kopinya itu Mas. Nah ini. Ini Kalau ini nih, dah ini udah cukup. Kita tinggal pembesaran akar aja, sama nanti pembesaran setang-setangnya. Nanti kalau ini tinggal nunggu jadinya aja nanti. nah itu kok dicuek itu kenapa itu Mas? Nah ini kita cucukin sama apa itu pisau supaya melihat kelihatan kesantuannya aja. Oh, nanti kalau udah menutup kambiumnya kesantuannya lebih dapat Mas ya. Nah, untuk setang pertama itu ditentukan di mana Mas? Kalau ini masih panjang Mas prosesnya. Oh, masih panjang ya. Dilihat dari segi batangnya cuman kayak cabang pelintang itulah. Ya. Cuman kayak cabang pelintang nanti. Ini bisa dibuang, nanti kita ambil stang lagi. Ya, apa ambil dari sini, ini dinaikkan juga bisa. Yang penting dalam pembuatan bonsai yang penting akar dulu Mas ya. Akar. Karena pohon itu semakin kita sering kita pegang, sering kita utak-utak, nanti ketahanannya dia itu lebih tahan. Tuh mau masuk pot itu lebih kuat gitu. Itu. Kalau pohon memang kalau sejenis fikus memang begitu. Proses akarnya udah berapa persen ini? Kalau ini bisa dikatakan masih 75% lah. Proses akar ya. Proses akar masih 75%. Hanya tinggal nunggu pulihnya ini aja, pulihnya kambium dan pembesaran akar. Itu aja. Nah, kalau untuk bagian atasnya kita pikirkan nanti ya. Kalau bagian atas gampang Mas, belakangan kita mikir. Yang penting kakinya dulu. Kita bikin kakinya dulu. Kalau urusan atas udahlah. Bisa nyusul lah ya. Bisa nyusul. Yang penting kaki-kakinya dulu kita bikin semaksimal mungkin. Kita bikin sebagus mungkin karena apa? Persaingan sekarang itu terutama di kaki Mas. Dongkelan sekarang kurang Mas ya. Dongkelan ya bukan kita mengatakan kalau dongkelan itu jelek, itu enggak. Dongkelan itu ya bagus ya.
ada yang prospek juga, cuman kalau penanganannya kurang hasilnya mesti kurang maksimal, itu udah pasti. Ini ada asam jawa di belakang, ini di program akar juga nggak ini Mas? Insya Allah kalau batang di sini semua kita program, Insya Allah kita program semua akarnya. Ini udah kita tarik semua akar-akarnya. Nah, tuh, nah, tuh, Insya Allah. Ini dari cangkokan apa gimana Ini Mas? cangkokan Mas, ini cangkokan. Ini hasil cangkokan. Langsung kita turunin, ditaruh di polybag dulu. Terus kalau udah akarnya udah agak gede kita pindah ke ground. Kita ground. Ini di belakang ini banyak banget teman-teman. Nah, itu program akar semua. Ada yang udah jadi belum Mas akarnya gitu? Kalau akar hanya masih ini loh Mas. Kalau akar semuanya itu masih proses. Oh, akar masih proses. Nah, Proses ini semua. berapa bulan Mas? Kalau ini baru umur 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Nah, ini ada waru Mas. Ini waru apa ini Mas? Ini waru lokal Mas. Ini waru Lokal. Yang di pinggir kali itu bukan itu Mas? nangka pohon ini. Kita ambil dari tempatnya kawan, kita potong, kita taruh polybag. Ternyata dia itu tumbuh hidup, langsung kita ground, langsung kita proses pemotongan, penambahan setang, penambahan akar. Dan sekarang kan waru lagi booming ini Mas ya. Nah, ini untuk waru lokal ini kan sering apa ya, kata kalau pemula itu kurang paham ya. Waru lokal itu yang di pinggir kali itu bukan sih Mas? Bukan Mas. Rata-rata kalau waru ini kita ambil dari yang kebanyakan di sini di pinggir-pinggir jalan. Oh, banyak di pinggir jalan ya. Pinggir-pinggir jalan itu waru yang itu. Kalau yang di pinggir kali itu bukan, itu waru doyong itu. Oh, beda Mas ya. Ya. Ini memang saya bikin ori karena juga saya suka ori lah maksudnya gitu. Bahan sebanyak gini nggak ada yang dijual nih Mas? Ya, kalau ada kawan yang mau ya dijual, ada yang dijual, ada yang enggak. Ada yang untuk koleksi sendiri. Nah, untuk programan, nah ini tadi mau dibahas Mas yang itu Mas. Itu belum jadi dibahas nih. Yang ini tadi ya. Nah, ini cangkokan juga Mas ya. Ini dulu juga cangkokan Mas, cangkokan. Saya ambil dari tempat kawan. Aduh, dulu itu masih acak-acakan Mas. Nah, lalu saya grow di sini. Lalu saya pecahin batangnya, pecahin akar-akarnya, saya pecahin, saya buangin. Langsung saya tambahin akarnya. Insya Allah sekarang hampir 70%. Hampir 70%, kita hampir. Nah, sekarang tinggal kita mau membesarkan stang-stangnya dulu. Dari karakter batang ini apa ya? Agak lumayan lah ini. Ini untuk stang pertamanya, untuk stang keduanya, dan ini baru penambahan untuk backgroundnya ini. Backgroundnya. Jadi kalau udah seperti ini udah bisa ditentukan mana stang pertama, background ataupun terusan ya Mas ya. Harus itu harus Mas, karena kita harus dituntut sih dengan itu, dituntut dengan pembikinan stang-stang itu. Jadi kalau bisa bikin pohon itu yang semaksimal mungkin itu. Karena dalam penjurian itu, apalagi kalau pohon udah masuk di kontes itu kan, di situ nggak ada lah ibarat kata itu pohon jelek gitu, semuanya itu udah pohon bagus. Jadi Nah, terima kasih nih Mas Wahyudi sudah berbagi ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa dipraktekkan di rumah Mas ya. Oke, terima kasih Mas Wahyudi. Sampai kawan-kawan semua. salam satu hobi.